we have English lesson on Badatang program Belajar dari Radio Tuntung Pandang. We will stay tuned from 11 to 12 a.m. Okay, before we start, let's introduce ourselves. Okay, my name is Hajah Mutia Rahma SPD. I am English teacher at UPTD SMP Negeri 2 Plehari as the host. Okay, and here two great teacher will be the speaker for our program today. Okay, please, ma'am. Okay, thank you, Miss Mutia. Hello, good morning, students. My name is Hajah Saidatul Janah SPD. I am English teacher at UPTD SMP Negeri 1 Plehari. Okay. Hi, good morning, student. My name is Eni Dahliani Hidayah. I am English teacher. I teach at UPTD SMP Negeri 1 Plehari. Oke, thank you. Well, sahabat pelajar yang hebat, ini sudah dua narasumber kita pada pagi ini telah memperkenalkan diri dan mungkin tidak asing lagi ya bagi kita semua. Oke, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita simak materi untuk kelas 8 yang tadi sudah disampaikan juga ya, yang bertema to invite someone to do something. Oke, dari dua narasumber kita hari ini mungkin siapa yang pertama akan memberikan materi? Oke, Bu Eni Dahliani Hidayah, time is yours. Okay, thank you Mrs. Mutia for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine and I hope we are all fine, happy and healthy. Pada pagi hari ini kami mengucapkan kepada Ibu Hajah Mutia Rahma yang telah menjadi host kami, serta selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, especially student of Junior High School Tanah Laut Regency. Baiklah, pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, walaupun sedikit agak mendung, hadir di sini kami menemani para pelajar, khususnya pelajar SMP yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Oke, pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris yaitu untuk kelas 8 dengan tema to invite someone to do something. Sebelumnya kami memberikan penjelasan materi tersebut, kami ingin mengucapkan kepada Disdikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang bekerja sama dengan Diskominfo memberikan kesempatan kepada kami untuk kegiatan belajar dari rumah atau BDR melalui program Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Oke, untuk penyampaian materi berikutnya. Oke, silahkan Ibu Hajah Saidatul. Oke, thank you Miss Eni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope we are happy and healthy. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Mutia Rahma SPD yang pada hari ini menjadi host kita di siaran Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Halo anak-anak ibu yang hebat dan cerdas dimanapun kalian berada. Terima kasih Ibu ucapkan kepada pelajar SMP yang berbahagia yang meluangkan waktunya menyimak pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, cegah dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Iya. Oke, dan jangan lupa juga stay at home. Hari ini, materi yang akan Ibu Saidatul sampaikan adalah materi pembelajaran kelas 8 semester 1. Materi kelas 8 semester 1 ini yang kita pelajari dari bab 4. Come to my birthday please. Adapun temanya adalah to invite someone to do something. Silahkan kalian persiapkan buku paket kalian
When English rings a bell, kelas 8 dulu ya. Ayo anak-anak diambil bukunya. Welcome back to our English lesson on Badatang program. Belajar dari radio Tuntung Pandang FM 102.3 MHz. Oke. Lagu yang tadi itu sudah cukup familiar ya. Dan I think all of the student know the song. Okay, now let's continue for our lesson to talking about to invite someone to do something. Okay, Bu Eni, you can continue for the lesson. Time is yours. Okay, thank you, Mrs. Mutia. Attention please, my student, and then all the student in the Tanah Laut Regency. Lagu tadi berhubungan dengan materi kita yang akan kita sampaikan, yaitu to invite someone to do something. Invite someone to do something itu adalah maksudnya apa sih? Mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay. Jadi the expression of invitation is a request. Jadi ada undangan itu ada bentuknya, ada dua ya Bu ya. Okay, bisa ada dua ya, itu. bisa dengan spoken or written. Okay, sorry. Ya, yaitu untuk berbicara atau secara tertulis. To participate or to be present or to take part in someone. Maksudnya apa sih? Itu adalah ungkapan untuk meminta baik secara lisan ataupun tulis kepada seseorang untuk menghadiri undangan. Nah, jika kita ingin mengundang seseorang, kita bisa menggunakan beberapa expression. Expression itu artinya ungkapan ya, anak-anakku, atau ungkapan dan responnya. Anak-anak ibu yang cerdas dan berbahagia. Ungkapan apa saja sih yang biasanya bisa kita gunakan to invite someone to do something? Nah, ibu akan menjelaskan ungkapan yang biasa digunakan. Ungkapan expression of invitation adalah biasanya yaitu mengundang seseorang. Ya, kita mengundang seseorang. Apabila kita mengundang seseorang, otomatis harus ada dong yang menerima undangan. Iya. Nah, tapi suatu undangan tidak selalu kita bisa menerima. Iya. Bahkan kita mungkin ada apa ya Bu? Ada menolak. Iya Okay. betul, ada menolak karena kita selalu ingin menerima undangan tersebut, cuman kadang ada beberapa hal yang membuat kita harus menolak. Nah, baiklah, Ibu akan berikan contoh ungkapan atau expression yang biasa digunakan apabila kita ingin mengundang seseorang. Ya, yang pertama, yang paling familiar atau biasa paling gampang kita gunakan adalah can you come to? Can you come to bla bla bla? Can you come to bla bla bla? Bla bla di sini adalah maksudnya bisa kalian tambahkan, bisakah kalian datang ke rumahku, ke pesta, ya, dan sebagainya. Ada lagi yaitu would you like to come? Juga boleh. I'd very much like you to come. Next, would you like to? Nah, itu adalah beberapa ungkapan atau expression yang berhubungan dengan mengundang seseorang. Mungkin kalian sudah membuka tadi perintah dari Ibu Saidatul yang ada di buku When English Ring Bells di kelas 8. Tadi sudah kalian buka, mungkin situ juga kalian ada membaca juga beberapa contoh yang Ibu bacakan ya. Nah, apabila kita sudah mengundang, otomatis kita akan menerima undangan. Iya, Bu Datul ya. Iya, menerima undangan. Mungkin Ibu Saidatul bisa membacakan atau menjelaskan apa aja sih kalau kita mau menerima undangan, ungkapannya apa saja? Oke, di sini kalau kita menerima undangan atau accepting an invitations, kita bisa menggunakan ungkapan yes I will. Ya, saya akan datang atau saya akan bersedia datang. Bisa juga kita menggunakan yes, certainly I will come. Atau juga kita menggunakan ungkapan absolutely count me in. Dan atau yes I like nothing better. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita ingin menolak undangan seseorang, kalau misalnya kita berhalangan hadir atau tidak bisa menghadiri undangan seseorang, kita bisa menolaknya atau declining an invitations.
Ungkapan yang bisa kita gunakan, I am very sorry, I don't think I can. Bisa juga kita menggunakan ungkapan, I am very sorry, I can. Atau, thank you very much, but I am busy. Oh ya, jadi ungkapan-ungkapan tuh bisa digunakan ya Bu ya, Iya, tapi bisa bisa. menggunakan ungkapan yang lain Bisa. ya. Jadi anak-anak, ibu yang berbahagia, ungkapan yang kami jelaskan tadi sih masih banyak ungkapannya yang bisa digunakan ya. To do di dalam tema to invite someone to do something ya. Jadi ibu akan memberikan contoh percakapan. Ini via telepon, by telepon ya. Nanti Ibu Saidatu dan Ibu Eni akan berbicara melalui telepon, dan teksnya kalian bisa buka di buku paket kalian, yaitu When English Ring Bells kelas 8 halaman 47 47. Oke, are you ready? We will play the rules of Ibu Saidatul and Ibu Eni in the conversation. We are on the phone. Ibu Eni akan berperan sebagai Benny. Ya, Ibu akan menjadi sebagai Benny dan Ibu Saidatul akan berperan sebagai Lina. Oke, student, listen carefully. Hello, good morning. This is Benny. Oh, hi Benny. Good morning. How are you? Fine. I just got your invitation card to your birthday party. You are coming, aren't you? Yes, I'm. Thanks for inviting me. Of course. You are one of my best friends. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Yeah, there will be some outdoor games. Wow, that must be fun. Okay, see you then. Alright, see you soon. Nah, dalam percakapan tadi, Ibu Saidatul itu mengundang Ibu Eni untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dan Ibu Eni pun akan mengatakan, dan Ibu akan mengatakan, Ibu menerima undangan tersebut. Ya, dia bersedia datang ke pesta ulang tahun tersebut, tapi diingatkan jangan lupa untuk memakai t-shirt, kemeja, baju olahraga, atau ya seperti kita tahu sekarang ada dress code, karena setiap event party itu biasa sudah terbiasa dengan dress code yang sudah era ditentukan. milenial sekarang ya. Yes, right. Karena ada permintaan di sini ada permainan outdoor games. Nanti akan ada permainan outdoor game yang tentunya sangat menyenangkan berada di luar. Jadi kalau kita memakai dress code-nya yang resmi itu kurang pas. Jadi si pengundang meminta sesuatu, to do something, makanya ada hubungannya. Undangan ini invite to someone to do something, mengundang seseorang tapi melakukan sesuatu. Apa sih melakukan sesuatunya? Yaitu apa Ibu Datul? Menyuruh menggunakan dress code yang ditentukan. Oleh yang pengundang tadi. Jadi itu namanya to do something. Oke, anak-anak Ibu yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kembali akan ada lagi dialog yang akan Ibu Saidatul dan Ibu Eni berikan contoh. Yang tadi by telepon ya. Sekarang kita kalau face to face atau artinya bertemu, bertatap muka. Bertatap muka ya Bu Saidatul ya. Are you ready? Oke. Kalau di sini kita perannya sama, jadi benar-benar Ibu Eni dan Ibu Saidatul, bukan jadi Benny ya Bu? Bukan. Iya. Oke, Bu. Oke. Silakan. Have you got anything to do? I don't think so. Why? My friend is going to celebrate his birthday party tonight. Would you like to accompany me? I'd love to, but what time? At 7 o'clock. Okay, that's fine. But is it okay if you pick me? No problem. Thanks, you're very kind. Okay. Nah, anak-anak, to do something lagi nggak dari kalimat dialog yang kami bacakan? Kira-kira kalian bisa ketemu nggak sih to do something-nya, kemudian for example contoh expression-nya, contoh ungkapannya apa? Ungkapan menerima undangannya, ya.
Oke, benar. Nah, anak-anak ibu yang berbahagia dimanapun berada, ya, dalam percakapan tadi antara Ibu Saidatu dan Ibu Eni, Ibu Saidatu mengajak Ibu Eni untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya yang akan berangkat ke sana, yaitu jam 7. Ibu Saidatu akan menjemput Ibu Eni karena permintaan dari Ibu Eni. Nah, ada sedikit pertanyaan nih. Kira-kira kalau kalian mendengarkan dialog tadi, kalimat mana sih yang merupakan expression accepting invitation? Yang mana ya? Oke, expression accepting invitation. Oke, look at the sentence. Oh, ini. Would you like to accompany me? Oke, benar sekali, betul. Yaitu ada di would you like to accompany me. Di situ merupakan ungkapan mengundang, dan nanti dia akan menerima. Accepting itu bisa yang tadi, bisa dijemput nggak? Gitu juga bisa ya. Bisa. Nah, You pick me up. itu ada dua dialog yang sudah kami sampaikan. Yang pertama yaitu by telepon, yang kedua the number 2 itu ada dialog yang kedua ya, dialog 2 itu adalah bertatap muka. Oke. Iya, nah sahabat pelajar tadi sudah ada 2 contoh dialog ya. Tetapi di sini tadi belum ada ya penolakan ya kayaknya Bu ya, next. Semuanya ya for the next. Nah, sahabat pelajar ini tadi sudah dicontohkan 2 dialog, yaitu dari yang via telepon dan langsung tatap muka, dan ungkapan yang digunakan juga adalah accepting ya, the respond. Oke, nah sahabat pelajar yang Ibu sayangi, sebelum kita lanjutkan, yuk kita dengarkan dulu lagu Beautiful and White. Stay tune and don't go anywhere. Masih bersama kami di channel Radio Tuntuk Pandang FM 102,3 MHz dalam program Badatang Belajar dari Radio Tuntuk Pandang. Oke, so beautiful song ya, lagu yang sangat indah sesuai judulnya Beautiful in White. Jadi she looks beautiful. Oke, di sini lagunya so sweet ya, for sahabat pelajar semua. Oke, anak-anakku sekalian dimanapun kalian bisa menangkap frekuensi kami. Dan pada materi hari ini kita akan lanjutkan kembali anak-anak sekalian. Oke, ini maybe for Bu Saidatul turns ya. Ini gilirannya Bu Saidatul ini akan menyampaikan materi. Oke, Bu Saidatul, time is yours. Oke, thank you Miss Mutia. Oke, anak-anak ibu yang berbahagia, khususnya pelajar SMP dimanapun kalian berada, yang dapat menerima siaran kami. Materi to invite someone to do something bisa juga kita gunakan dalam bentuk undangan ya Bu Eni. Jadi ada dalam bentuk undangan. Iya. Di sini ibu akan bacakan contoh cara mengundang seseorang melalui undangan. Berarti ini written ya Bu ya? Written. Oke. Tadi spoken ya. Oke, sini sekarang written. Ibu bacakan dulu. Oke. Dear Mr. S. and Mrs. Ahmad Ridha, we would like to invite you to the coming birthday party of our son, Putra Ramadan, as he is celebrating his first birthday. Date, Sunday, November 27th, 2020. Time, 10 a.m. Please, Melati Raya Street number 14. It is a great honor for us to see you with your family at the party. ASPP Alia OH52 7432 9185. Sincerely, Mr. and Mrs. Prambudi. Oke, Bu Eni, silahkan lanjutkan dialog yang ketiga tadi tentang apa? Oke, terima kasih Bu Saidatul. Ini tadi contoh dialog written ya Bu, penulisan undangan. Penulisan undangan. Iya, penulisan undangan secara tertulis. Secara tertulis. Iya, betul sekali. Biasanya kalau kita membuat undangan secara tertulis, kita harus sudah tahu date-nya, tanggal, yaitu pada hari apa, and then month, bulan, years ya.
Kemudian ada waktu, tempat, kemudian ada RSVP atau kontak personnya. Yang biasanya dilampirkan yaitu nomor teleponnya. Oke. Next, kita lanjutkan contoh dialog yang ketiga. Baik pelajar SMP dimanapun kalian berada, apa sih dialognya? Yaitu dialog apabila kita ingin menolak suatu undangan. Tentu saja kalian harus tahu bagaimana cara menolak undangan yang baik dan tidak menyinggung perasaan. Bahkan ada sih di setiap negara ada aturan ya Bu ya. Mungkin Ibu Mutia juga sudah tahu karena Ibu Mutia sudah pernah keluar dari Indonesia. Beliau itu pengalamannya luar biasa. Bahkan beliau juga sudah mulai memahami, sangat paham ya Bu, culture walaupun sebentar tapi di sana menangkap ya Bu. Iya. Seandainya kita punya waktu, iya. Waktunya kita akan bercerita pengalaman Ibu waktu di luar sana. Yaitu di sini kan biasanya di negara lain itu juga ada aturan dan tradisi. Betul Bu Eni. Yang berbeda untuk menanggapi apabila kita tidak ingin memenuhi suatu undangan. Yang biasanya ada akan tulisan yaitu RSVP yang singkatannya sebenarnya dari bahasa Prancis ya Bu. Iya, ini bahasa Prancis bukan bahasa Inggris, tapi ini sudah diakui dunia sebagai betul. Sudah diakui untuk sebagai bahan internasional. Ini sudah diakui untuk memberikan respon bisa atau tidaknya hadir kepada undangan ya. Iya, dan kebetulan Ibu Seda tuh sering kita menemukan pertanyaan dari siswa ya Bu. Iya, sering. Kita di sekolah, mereka bertanya, Ibu apa sih RSVP? Karena kalau kita membuat contoh suatu undangan raitan tertulis seperti tadi, akan ada lampiran seperti itu dan kemudian ada nama orangnya dan ada teleponnya. Walaupun ini dari bahasa Prancis yang artinya respondes for split. Iya. Yang kalau diartikan sih itu adalah perlu konfirmasi untuk datang. Betul. Berbeda dengan di Indonesia ya Bu, yang terkadang kita tidak menjadi suatu keharusan apabila kita ingin mengkonfirmasi misalnya undangan perkawinan, kita tidak ada konfirmasi bisa tidaknya. Betul. Kecuali teman terdekat. Iya. Contohnya Bu Eni ini kalau saya boleh menyela. Kalau undangan misalnya contohnya tidak jauh-jauh di tanah laut, kalau kita ada undangan perkawinan, kita tidak pernah dibatasi jumlah orangnya kan? Betul sekali. Iya, misalnya Mr. Ahmad sekeluarga, boleh kita membawa semua orang. Iya, makanya tidak dilampirkan RSVP ya Bu. Iya. Mungkin menurut saya itu ada berhubungan dengan sajian Ibu. Iya, tentu sajian. Ya kan Ibu sudah tuh Sajian juga begini, persiapannya. kalau suatu undangan perkawinan tidak berbeda dengan kita kan bisa 1.000, 2.000. Kalau mereka terbatas orang terdekat, biasanya seperti itu. Biasanya venue-nya, tempatnya sudah menentukan batas tamu sampai 200 atau 100. Mungkin ditentukan seperti itu. Jadi apabila bisa datang atau tidak, harap memberikan konfirmasi karena biasa ada akan feedbacknya itu souvenir Ibu. Iya. Nah Bu Sedatul, Bu Eni ini kan wedding organizer, jadi beliau sangat tahu ya. Iya. Sangat mengerti sekali kondisi di lapangan. Ini bukannya promo ya. Ya boleh deh sekalian. Jadi kalau ada yang mau wedding planner, boleh tanya-tanya. Iya. Jadi memang seperti itu. Sekarang anak-anak muda sekarang menggunakan RSVP Bu. Jadi dia kontak karena dia feedbacknya, souvenirnya bukan yang hal murah. Iya. Bukan gantungan kunci lagi. Bukan. Aduh luar biasa biasanya, dan itu biasa party garden yang memang kelas. Ya begitulah. So, bagaimana sih cara menolak undangan? Kita balik lagi ya ke materi tadi atau declining invitation dalam bahasa Inggris. Simak berikut ya, Ibu Eni dan Ibu Ada Saidatul akan membacakan sebuah dialog percakapan antara dua orang, yaitu antara William dan Thomas. William mengundang Thomas untuk makan malam di rumahnya. Ya, Ibu akan jadi William nih, ya. Tom, will you come to my house for dinner? My wife cook her signature dish for us. Yang artinya, Tom, maukah kau datang ke rumahku untuk makan malam?
istriku memasak sajian andalannya untuk kita. Oh, I love to, William, but I am very sorry, I can't. I am going out for dinner with my family. I appreciate the invitations, but I am sorry, I can't make it. Oke, maksudnya apa anak-anak? Maksudnya adalah William ini minta maaf karena ada janji makan malam dengan keluarganya. William hargai undangannya, namun ia minta maaf tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Oke, continue. No worries ya. Itu si William menjawabnya no worries Ibu. No worries at all. We can plan another time. Yang artinya tidak masalah sama sekali. Kita bisa merencanakan lain waktu. Oke. Yes, send my regard to your wife. Karena istrinya tadi, istri William ini mempersiapkan makan malamnya. Kemudian Tom mengatakan, yes, send my regard to your wife. Ya, sampaikan salamku pada istrimu. Betul. Nah, anak-anak ibu yang berbahagia, tadi itu contoh ya, dialog bagaimana kita ingin mengundang orang ataupun menolak. Nah, di sini ada beberapa kata yang penolakan secara halus. Di kalimat I'd love to, wah aku senang sekali tuh, merasa tersanjung ya, diundang makan-makan di rumahnya ya. Mungkin istrinya punya masakan andalan. Iya. Ya, betul. Jadi aku pengen sekali, tapi maaf aku ada janji. Karena memang kita kalau sudah berjanji itu harus ditepati. Yang mana duluan mengajak berjanji ya Bu ya. Iya. Jadi saat dia menolak, dia akan bilang, but I'm very sorry I can't. I'm going out for a dinner, karena dia ada janji. Tapi dia kalimatnya di sini ada yang memperhalus. Aku hargai undanganmu, namun maaf, aku tidak bisa memenuhi. Di kalimat apa ya tadi ya Ibu Saidatul ya? Aku hargai undanganmu, namun maaf aku tidak bisa memenuhinya. Nah, itu kalimatnya itu menggunakan menolak undangan secara halus, maksudnya secara sopan santun. Di appreciate tadi ya Bu ya, yang tadi. seperti Ibu Saidatul ucapkan, I appreciate the invitation, but sorry. I am sorry, I can't. Aduh, aku senangnya merasa dihargain, tapi ya maaf ya gitu kan. Akhirnya si William no worries, tidak, udahlah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti kan kita bisa make we can plan another time, another time. Bisa bikin janji lagi. Dari dia menjawab tidak masalah, kemudian merencanakan lain waktu, berarti dia tidak merasa tersinggung. Iya. Ya. Dan penutupnya kita bisa mengucapkan terima kasih atau sampaikan salam ya, karena ada hubungan dengan istrinya tadi yang pengen mengajak makan malam tadi. Ya. Nah, anak-anak ibu yang berbahagia, setelah disampaikan materi tadi, contoh-contoh dialog tadi adalah ada yang menggunakan by telepon, bisa juga kemudian tatap muka, atau juga kita melalui undangan yang tertulis. Oke, Bu Saidatul dan Bu Eni, tetapi ini masalah undangan ya, ini back to our nature ya, back to our nature, back to our habit or culture ya, kembali ke kebudayaan kita itu rasanya tidak terbiasa untuk mengungkapkan tidak bisa hadir. Pernah nggak Bu Eni itu dalam undangan perkawinan misalnya menolak, maaf ya, itu harus secara resmi, ada nggak sih di budaya kita? Karena kita gini Bu, kita memang tidak bisa menolak, tapi kita tidak ingin meninggalkan janji yang sudah kita buat dengan yang lain. Iya. Kadang kita bikin begini, kapan tanggalnya? Misalnya hari Minggu. Akhirnya saya begini biasanya, kalau gitu saya datang, maaf ya, Sabtu boleh nggak? Oh iya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya datang Sabtu ya. Mungkin kita waktunya berbeda, tapi niat kita udah nyampe nih gitu. Jadi tetap menyampaikan akan tadi, datang atau setelah acara. Dan untuk di budaya kita kayaknya tidak ada masalah ya. Setelah acara. Karena kita tidak berharap yang lain, niat kita hanya ingin silaturahmi, mendoakan. Biasanya setelah acara pun ada itu. Memang
Memang datang. ada juga yang datang karena pas hari H-nya atau hari acaranya ada kesibukan, bisa sebelum atau sesudahnya. Dan biasanya nih keluarga yang dekat atau sahabat, teman karib kita yang biasanya mau tidak mau memenuhi undangan tadi. Iya. Dan itu di budaya kita sudah tidak problem. Iya. Cuma kalau mungkin di luar sana mereka akan membuat Yang tadi ya Bu plan ya. tadi ada time. RSVP ini. Iya. Makanya ada kalau undangan tertulis kan ada RS tadi, ASPV tadi yang tertulis. Kalau secara ketemu ini mungkin acaranya tidak terlalu formal Ibu ya. Iya. Kalau yang tadi itu kan formal, biasanya kalau terutama undangan kenegaraan yang memang kedinasan juga nggak pakai RS Iya. gitu Bu. Biasa, tapi kita itu resmi dan kita wajib karena itu udah kewajiban biasanya Datang, yang iya. undangan itu. Jadi makanya anak-anak itu kadang kalau di sekolah kita suruh cari contoh undangan yang resmi, yang undangan perkawinan biasa, yang ada RSVP-nya, mereka jadi akan bisa membedakan. Iya. Sama-sama invitation sih, tapi perbedaannya di mana? Iya. Tuh ya. Nah, biasanya ada syarat-syarat Bu kalau kita mau bikin undangan ya. Oke. Jadi ada pun syaratnya yang harus kita pikirkan nih, mau bikin undangan gitu ya. Who the invitation is for? Siapa sih yang kita undang? Untuk siapa? Ya. Kemudian receivernya siapa? Reseptur yang menerima. Iya. Kalau kita mengundangnya untuk teman kita sebaya, mungkin kalimatnya lebih santai. Ya, kalau bilang sekarang itu bahasa apa Bu? Bahasa gaulnya ya? Betul sekali. Bahasa gaul ya. Bahasa gaul, bahasa anak-anak sekarang ya. Iya. Kadang Tapi kita kalau orang tua memakai bahasa gaul nanti dibilangnya apa? Lebay ya? alay. Kekinian, betul sekali. Yang tua kadang ingin lebih update, juga tidak mau kalah. Ya. Terus orang yang menerima kita harus pikirin, misalnya gini, mohon maaf agak sedikit ya, ada anak-anak yang WA gurunya, mungkin dia merasa gurunya udah deket nih, gitu kan. Iya. Mem, BTW itu disingkat Bu, BTW huruf B dan T dan W. Karena akhirnya kan saya tuh thinking tuh, berpikir ini apa sih maksudnya BTW gitu kan. Akhirnya saya juga nanya ke anak-anak Bahasa gaul anak-anak. ternyata apa? By the way, Iya. ngomong Mam, bisa nggak saya ke rumah Ibu misalnya gitu kan. Cuman mereka kadang itu kan atau Ibu bisa nggak datang nih, kami ada ulang tahun misalnya, kayak saya pernah kan diundang anak murid, mereka ngadain ulang tahun di mana, jadi pengen ada guru satu orang yang doain gitu atau mewakili lah gitu. Nah itu mereka kalimatnya kadang kurang pas untuk berbicara ke orang tua. Iya. Jadi itu kadang ada tataan orang yang menerima undangan itu siapa. Iya, Ya, betul. Terus ada yang kedua lagi tuh, apa ya, ada when the event will take place. Pastinya kita harus ada day-nya, harinya, tanggalnya, dan jelas tahun. Kemudian terakhir yang paling penting itu ada venue atau tempat acara. Jangan sampai kita baca undangan tahu-tahu salah tempat, Iya. salah tanggal gitu. Iya. Itu saya udah pernah mengalami gitu. Pengalaman pribadi. Iya, entah yang lain Ibu Hajah Mutia dan atau Ibu Hajah Sayadatul pernah nggak sih datang tahu-tahu salah tanggal. Iya. Nah, apalagi sekarang pandemi Bu, tidak melalui hari Minggu. Iya. Ya Ada kan? yang hari Sabtu. Bisa hari Sabtu, bisa hari Jumat dan sebagainya. Nah, baik Ibu Sayadatul mungkin bisa menambahkan apalagi sih syaratnya? Oke, syarat-syarat dalam undangan itu selain yang Ibu Eni sebutkan tadi, masih ada lagi seperti yang kita bahas tadi, the contact person for confirmation. Maksudnya tadi dalam undangan ada RSVP-nya. Di sana nanti dicantumkan nama dan nomor telepon atau bisa juga melalui alamat email. Iya. Ya. Orang yang bisa dikonfirmasi melalui telepon atau email. Jadi perlu konfirmasi itu untuk persiapan tuan rumahnya menyediakan selain apa Konsumsi. hidangannya, konsumsi,
tempat juga berhubungan tempat. Iya. Betul Oke. sekali. Kemudian who is the invitation is from, atau sendernya. Oke, tadi yang menerima undangan tadi siapa? Iya, sekarang yang mengirim ya Bu. Iya, yang mengirim. Jangan sampai tidak ada namanya. Mengirim undangan itu Ini yang siapa? ngirim siapa ya? Bertebak-tebak ria kita. Siapa yang pengirim Pengirim undangan? undangannya siapa? Oke. Betul sekali. Nah, ada lagi terakhir nih ya, karena Ya, berhubungan apa tips untuk undangannya itu BNI? Biasakan ada tips-tipsnya supaya orang yang mengirim undangan ini merasa tidak tersinggung atau bagaimana. Apa tipsnya? Coba Ya, BNI tips yang lanjutkan. terakhir nih ya buat pelajar SMP dimanapun kalian berada, apabila kita ingin menolak suatu undangan, jangan lupa thank you, Ya. terima kasih lah, itu paling pertama. Aduh, terima kasih deh, terima kasih ya, gitu kan, kepada orang yang sudah mengundang sebelum kita mengucapkan tolakan. Iya. Jadi ibaratnya tuh dijanjiin, aduh senang di situ. Gunakan kalimat atau frase dengan sopan. Iya. Nah, seperti tadi, hargai, aduh aku sangat tersanjung, aku sangat merasa dihormati, dihargai, kamu udah ngundang aku. Itu kan kalimat apa namanya ya, sopan, merasa tidak menyinggung perasaan. Kemudian berikan alasan jelas mengapa tidak bisa memenuhi undangan tersebut. Oke, alasannya Ya, lah. alasannya itu sangat harus jelas. Misalnya Dan memang kita memang tidak bisa. misalnya kita berbarengan dengan acara keluarga kita, Betul. atau ada halangan apa. Oke. Iya, jangan sampai kita bikin alasan penolakan, tahu-tahu ketemu di jalan, kok nggak kamu? Jadi, oke, anak-anak ibu yang hebat dan cerdas, khususnya pelajar SMP dimanapun kalian berada, pembelajaran hari ini mungkin kita akhir ya Bu. Iya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Kemudian mungkin Ibu Sadatum ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi untuk pembelajaran to invite someone to do something ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, well, ya sudah di penghujung acara kita ya, anak-anak ibu dimanapun kalian berada dan siapapun yang bisa menyimak acara program Berdatang ini yang masih setia bersama Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Hari ini kalian sudah menyimak materi dengan tema to invite someone to do something. Tadi juga sudah diberikan contoh ya tentang dialog baik via telepon, tatap muka ataupun dari tulisan, itu spoken dan written. Juga tadi Bu Eni menyampaikan tentang syarat-syarat bagaimana sempurnanya sebuah undangan disampaikan. Juga tadi diberikan juga bersama Bu Haja Saidatul tips-tipsnya. Oke, sahabat pelajar semua, terima kasih juga ya Ibu ucapkan atas kehadiran Ibu Haja Saidatul Jannah dan Ibu Eni Dahliani Hidayah. Wow, oke. Sangat hebat ya pembicara kita pada pagi hari ini, dan ibunya cantik-cantik ya. Oke, tambah semangat nih. Dan juga tadi selain ada ungkapan yang diajarkan tentang bagaimana mengirimkan undangan, responnya, dan juga bagaimana menolak dengan cara yang halus. Sopan. Oke, ya dengan cara yang sopan. Saya Ibu Mutia Rahmah selaku host dengan pemateri Ibu Haja Saidatul Jannah SPD dan Ibu Eni Dahliani Hidayah SPD. See you next time. Keep happy and healthy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pembicaraan kita pada siang hari ini ya, mengenai undangan ya. Namun sayang kita didampak COVID-19 jadi agak ada pembatasan ya sekarang. Jadi emang benar beberapa minggu ini undangan tidak ditentukan dengan hari Minggu sekarang ya. Betul. Jadi berbeda-beda harinya, kapan saja, dan juga biasanya nggak pakai undangan lagi nih. Iya. Apalagi media Iya, sosial aja secara iya. daring aja semuanya. Iya, luar biasa. Dan termasuk juga pengajaran nih Bu ya. Kangen banget sama anak-anak, tentunya tidak bertatap muka ya Bu ya. Sangat kangen. Sangat kangen pastinya. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan Amin. dianggarkan wabah ini Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Amin. Terima kasih buat rekan Tuntung FM, dan demikian perjumpaan kita di program Berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang, hasil kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Lot dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Lot dalam program acara Berdatang. Dan kami informasikan bahwa acara Berdatang ini bisa Anda ikuti
diikuti di Senin, Selasa dari pukul 9 sampai 10 dan juga pada hari Kamis dan Jumat di pukul 11 sampai 12 siang. Tentunya di 102,3 MHz radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut untuk Padang FM. Terima kasih dan tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak cara program-program menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Jadi tetap bersama kami di 102,3 MHz dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.